Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Masuki pembahasan baru fasal tentang wara' dalam keadaan belajar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Fasal tentang wara' dalam keadaan belajar. Wara' artinya menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Wa'alimtu anna ruwiya ba'duhum hadithan. Diriwayatkan bahwa sebagian mereka meriwayatkan sebuah hadis fi hadzal babi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam bab ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, man lam yatawarra' fi ta'allimihi, barang siapa tidak menjaga kewara'annya atau kehati-hatian dalam belajarnya, ibtalahullahu ta'ala bi ahadi thalasi asya'a, maka Allah akan mengujinya dengan salah satu dari 3 hal. Imma ayyumitahu fi syababihi. Pertama, bisa jadi Allah mewafatkannya di usia muda. Au yuqi'ahu firrisatiqi, atau menjatuhkannya ke pelosok atau terasing dari kemuliaan ilmu. Au tabtaliyahu bi khidmatis sultani, atau mengujinya dengan harus mengabdi kepada penguasa, yaitu sebuah kehinaan. Fakullama kana talibul ilmi au ra'a kana ilmuhu anfa, maka semakin wara' seorang penuntut ilmu, semakin bermanfaat pula ilmunya. Wa ta'allumu alaihi aisara wa fawaiduhu aktsaru. Belajar pun menjadi lebih mudah baginya dan manfaatnya pun lebih banyak. Hadis ini menegaskan pentingnya wara', yaitu menjaga diri dari yang subhat dan haram dalam proses menuntut ilmu. Seorang pelajar yang tidak menjaga niat, tidak ikhlas, atau mencampur ilmunya dengan dunia dan kesombongan, bisa terkena hukuman dari Allah. Yang pertama yaitu wafat muda, tidak meraih kematangan ilmu. Yang kedua yaitu tersisih dari pusat keilmuan atau kemuliaan. Dan yang ketiga, menjadi pelayan hawa nafsu penguasa yang menjauhkan dari ilmu dan manfaatnya ilmu. Sebaliknya, wara' membawa keberkahan ilmu, kemudahan belajar, dan manfaat yang meluas, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Wa minal wara'i al-kamili, dan termasuk wara' yang sempurna, ayyataharraja 'anis syibai, adalah menjaga diri dari kekenyangan. Wa kasratin naumi, dan terlalu banyak tidur.
wa kasratil kalami fi ma la yanfa', dan banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat, wa ayyataharraja an akalit ta'ami as-suqi in amkana, serta menghindari makan makanan pasar atau makanan yang tidak diketahui jika ia memungkinkan. Li'anna ta'ama as-suqi aqrabu ilan najasati wal khubathi, karena makanan pasar lebih dekat kepada najis dan kotoran. Wa ab'adu an dzikrillahi, dan lebih jauh dari mengingat Allah. Wa aqrabu ilal ghaflati, dan lebih dekat kepada kelalaian. Wa li anna absaral fuqara'i taqa'u alaihi, karena mata orang-orang miskin melihatnya. Wala yaqdiruna 'ala syira'i minhu, namun mereka tidak mampu membelinya. Fayata'adzawna bidzalik, maka mereka tersakiti karenanya. Fatadhhabu bibarakatuhu, maka hilanglah berkahnya. Kalimat ini mengajarkan bahwa waro, yaitu kehati-hatian dalam menjaga diri dari hal yang tidak bermanfaat atau syubhat, yaitu meliputi menjaga pola makan, artinya tidak kenyang berlebihan, menghindari banyaknya tidur karena bisa menumpulkan semangat ibadah dan ilmu, menghindari banyak bicara yang sia-sia, menghindari makanan pasar karena kemungkinan terpapar najis dan kebersihannya tidak terjamin, lingkungannya sering melalaikan dari zikir, dapat menyakiti perasaan fakir miskin yang melihat tetapi tidak mampu membeli, sehingga keberkahan dari makanan tersebut tidak bisa hilang. Dengan menjaga hal-hal ini, seorang penuntut ilmu atau hamba Allah dapat menjaga kesucian hati, kemuliaan akhlak, dan keberkahan hidupnya. Wa hukiya annal imam asy-syekh al-jalil Muhammad bin Fadl, diriwayatkan bahwa Imam Syekh Muhammad bin Fadl kana fi halit ta'allimihi la ya'kulu min ta'amis suqi, ketika dalam masa belajarnya Muhammad bin Fadl tidak makan makanan dari pasar. Wa kana abuhu yaskunu fir rasatiqi, dan ayahnya tinggal di desa-desa pinggiran. Wa yuhayyi'u ta'amuhu wa yudkhiluhu ilaihi yaumal jumu'ati, beliau menyiapkan makanannya dan mengirimkannya setiap hari Jumat. Fara'a fi baiti ibnihi khubjas suqi yauman, suatu hari dia melihat ada roti pasar di rumah anaknya. Falam yukallimuhu sakhiton ala ibnihi, maka ia tidak berbicara padanya dalam keadaan marah terhadap anaknya. Fa'tadzara ibnuhu, lalu anaknya meminta maaf. Faqala, dan berkata, mashtaraitu ana walam aradhu bihi, aku tidak membelinya dan aku pun tidak meridhoinya. Walakin ahdarahu syariki, tetapi rekan belajarku yang membawanya. Faqala abuhu, lalu ayahnya berkata, lau kunta tahtadhu wa tatawarra'u am mislihi, seandainya kamu bersikap hati-hati dan menjaga diri, yaitu wara' dalam hal seperti ini, lam yajra'u syarikuka ala dzalik, tentu rekanmu tidak akan berani melakukannya. Kisah ini menggambarkan tingginya sikap wara' dan keberhati-hatian dalam konsumsi makanan, khususnya bagi penuntut ilmu. Imam Muhammad bin Fadl
sejak masa belajarnya menjaga makanan agar tidak makan dari pasar. Saat ayahnya melihat roti dari pasar di rumahnya, ia langsung murka dan diam. Meskipun sang anak menjelaskan bahwa itu bukan pilihannya, melainkan dari temannya, sang ayah tetap menegur, jika kamu benar-benar warok, maka temanmu pun tidak akan berani membawa makanan seperti itu. Wahakadha kanu yatawarra'una, dan demikianlah mereka menjaga diri dari hal-hal yang subhat dan haram. Falidzalika wuffiqu lil ilmi wan nashri, maka karena itulah mereka diberi taufik untuk memperoleh ilmu dan menyebarkannya. Hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamati, sehingga nama mereka tetap dikenal sampai hari kiamat. Kalimat di atas menjelaskan hubungan erat antara waro dengan keberkahan dalam ilmu. Disebutkan bahwa para ulama terdahulu begitu menjaga diri dari perkataan yang meragukan, dari perkara yang meragukan dan haram. Karena itulah Allah memberikan mereka taufik, yaitu pertolongan berupa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menyebarkan ilmu tersebut secara luas. Akibatnya nama dan karya mereka tetap hidup dan dikenang hingga hari kiamat sebagai bentuk keberkahan dari keikhlasan dan kewaraan mereka dalam menuntut ilmu. Wa wasa faqihun min zuhadil fuqaha'i, seorang fakih dari kalangan ahli fikih yang juhud berwasiat talibal ilmi kepada penuntut ilmu ayyataharraja 'anil ghibati, agar menjaga diri dari ghibah atau menggunjing. Wa an mujalasatil mikthari, dan dari duduk bersama orang-orang yang banyak bicara. Wa qala, ia berkata, may yukthiril kalama, siapa yang banyak bicara, yasrik umrak, mencukuri umurmu atau mengurangi umurmu. Wa yudayyiq awqatik, dan menyia-nyiakan waktumu. Kalimat ini berisi nasihat penting dari seorang ulama yang terkenal dengan kejuhudannya kepada para penuntut ilmu. Pesannya ada dua hal utama yang harus dihindari. Yang pertama yaitu menggibah atau menggunjing orang lain. Ini adalah dosa besar dan merusak hati, akhlak, dan keberkahan ilmu. Yang kedua, bergaul dengan orang yang banyak bicara. Karena orang seperti itu seringkali berbicara sia-sia, menyebarkan fitnah, atau membuang waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk belajar. Kalimat mencuri umur atau mencukuri umur dan waktu bermakna bahwa waktu yang dihabiskan bersama orang seperti itu tidaklah bermanfaat dan merugikan secara spiritual maupun intelektual. Wa minal wara'i, dan termasuk bagian dari sikap waro, ayyajtaniba min ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'tili, adalah menjauhi orang-orang yang rusak, pelaku maksiat, dan kaum penolak syariat. Wa yujawirus sulaha, dan mendekat atau bertetangga dengan orang-orang soleh. Fa innal mujawarata mu'athiratun, karena bertetangga itu memberikan pengaruh. Wa ayyajlisa mustaqbilal qiblati, dan hendaknya duduk menghadap kiblat. Wa yakuna mustannan bisunnatin nabi alaihi salatu wassalam, serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yagtani ma da'wata ahlil khair, dan memanfaatkan doa orang-orang yang baik.
wa yataharraja an da'wati madlumin, serta berhati-hati dari doa orang-orang yang terjalimi. Kalimat ini menekankan pentingnya waro dalam kehidupan seorang penuntut ilmu atau muslim pada umumnya. Waro bukan hanya dalam makanan dan harta, tapi juga dalam pergaulan dan adab. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbati. Dikisahkan bahwa dua orang laki-laki pergi untuk menuntut ilmu dalam perantauan. Wa kana syarikaini, dan keduanya adalah sahabat atau teman seperjalanan. Faraja'a ba'da sinina ila baladihima, lalu mereka kembali ke kampung halamannya setelah beberapa tahun. Wa qad faqiha ahaduhuma wa lam yafqahil akharu. Salah satu dari mereka telah menjadi faqih, sedangkan yang lainnya belum. Fata'ammala faqahaul biladi wa sa'alu an halihima. Maka para fuqaha di negeri itu memperhatikan dan menanyakan keadaan mereka berdua. Wa tikrarihima wa julusihima, juga tentang kebiasaan mengulang pelajaran dan cara duduk mereka saat belajar. Fa akhbiru anna julusal ladzi tafaqqaha fi halit tikrari, maka diberitakan kepada mereka bahwa yang menjadi faqih itu sangat mengulang pelajaran. Kana mustaqbilan al-qiblata wal misra alladhi hassala al-ilma fihi, duduk menghadap ke arah kiblat dan ke arah kota tempat ia menuntut ilmu. Wal akharu kana mustadbiran al-qiblata wa wajhuhu ila ghairil misra, sedangkan yang lain membelakangi kiblat dan wajahnya mengarah bukan ke kota tersebut. Fattafaqal ulama wal fuqaha'u annal faqiha bibarakati istiqbalil qiblat. Maka para ulama dan fuqaha sepakat bahwa orang yang faqih itu memperoleh ilmu karena berkah menghadap kiblat. Idza hiya sunnatun fil julusi illa inda dururati, karena itu adalah sunnah dalam duduk, terutama dalam ibadah atau belajar, kecuali dalam keadaan darurat. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan karena berkah dari doa kaum muslimin. Fa innal misra la yakhlu minal ubadi wa ahlil khairi wa zuhdi, karena kota tidak pernah sepi daripada ahli ibadah, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang juhud. Fadzahiru anna 'abidan da'alahu fil laili, maka besar kemungkinannya seorang ahli ibadah telah mendoakannya di malam hari. Kisah ini menunjukkan pentingnya adab dan sikap lahiriah dalam menuntut ilmu, seperti menghadap kiblat saat belajar, mengarah ke tempat sumber ilmu, yaitu kota-kota tempat ia belajar. Keberkahan doa orang-orang soleh menjadi sebab tersembunyinya datangnya taufik dan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Perbedaan hasil karena perbedaan adab, meskipun keduanya bersama dalam perjalanan, hanya satu yang berhasil. Ini pelajaran bahwa bukan hanya isi pelajaran yang penting, tetapi juga kondisi batin dan adab lahiriah. Fayambagi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunani. Maka sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk tidak meremehkan adab dan sunnah. Faman tahawana bil adabi hurima sunnati. Barang siapa meremehkan adab,
maka ia akan diharamkan atau terhalangi dari sunnah. Wa man tahawana bis sunnati hurimal faraid. Dan barang siapa meremehkan sunnah, maka ia akan terhalangi dari kewajiban atau fardu. Wa man tahawana bil faraid hurimal akhirata. Dan barang siapa meremehkan kewajiban, maka ia akan terhalangi dari kenikmatan akhirat. Wa ba'duhum qalu, dan sebagian mereka menyebutkan bihada haditsan, hal ini sebagai hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini menjelaskan pentingnya menjaga adab dan sunnah dalam proses menuntut ilmu. Ada sebuah tahapan degradasi moral dan spiritual yang dijelaskan secara bertingkat. Yang pertama yaitu meremehkan adab, dampaknya terhalang dari sunnah. Yang kedua meremehkan sunnah, dampaknya terhalang dari fardu atau kewajiban. Dan yang ketiga meremehkan fardu, terhalangnya dari kebahagiaan akhirat. Artinya adab adalah fondasi, dan tanpa menjaga adab seseorang bisa kehilangan seluruh nilai keagamaannya secara bertahap. Di bagian akhir disebut bahwa sebagian ulama menyandarkan ucapan ini sebagai hadis. Namun secara ulama hadis, teks ini lebih tepat dianggap sebagai maqal atau hikmah, bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yambagi ayyukatsiras salata, dan sepatutnya ia memperbanyak salat. Wa yusalliyas salatal khashi'ina, dan hendaknya ia salat dengan penuh kekhusyuan. Fa inna dzalik aunun lahu 'ala tahsili wa ta'allumi. Karena sesungguhnya hal itu merupakan pertolongan atau bantuan bagi penuntut ilmu atau untuk meraih ilmu. Kalimat ini menekankan pentingnya ibadah salat bagi penuntut ilmu. Ada dua aspek utama. Yang pertama memperbanyak salat sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, salat dengan khusyuk, yaitu dengan hati yang hadir, tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ini semua adalah agar salat menjadi penolong dalam proses mencari ilmu, baik dalam bentuk kemudahan memahami, keberkahan waktu maupun kelapangan hati dalam mencari ilmu. Wa anshittu li Syekhil Imamil Jalil Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi syi'ran. Aku telah membacakan sebuah syair karya Syekh Imam Agung, yakni Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Kun lil awamiri wan nawahi hafidun, wa ala salati muwadhiban wa muhafidun. Jadilah orang yang menjaga perintah dan larangan, dan jadilah orang yang tekun dalam menjaga salat. Kalimat ini merupakan nasihat moral dan spiritual yang ringkas namun dalam maknanya. Nasihat ini menekankan pentingnya ketaatan penuh terhadap ajaran Islam, dimulai dari menjaga perintah dan larangan secara umum, lalu secara khusus menekankan pentingnya salat sebagai tiang agama yang harus dijaga secara konsisten dan khusyuk. Watlub ulumash syar'i wajhad wasta'in bitayyibati tasir faqihan hafidun. Dan carilah ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu agama, dan bersungguh-sungguhlah dan mintalah bantuan dengan hal-hal yang baik. Niscaya engkau akan menjadi seorang faqih dan hafidh, yaitu penjaga ilmu dan hafalan. Kalimat ini merupakan nasihat ilmiah dan spiritual untuk para
penuntut ilmu agama. Nasihat ini menggabungkan usaha lahiriah serta usaha batiniah. Karena ilmu hanya akan bersemayam dalam hati yang bersih dan tubuh yang suci. Fas'al ilahaka hifdha hifdika ragiban min fadlihi fallahu khairun hafidhan. Dan mintalah kepada Tuhanmu agar menjaga hafalanmu dengan penuh berharap dari karunia-Nya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Nasihat ini menyeimbangkan antara usaha lahiriah dengan tawakal batiniah. Karena hakikatnya ilmu adalah cahaya dari Allah dan hanya akan dijaga oleh siapa yang dijaga olehnya. Wa qala rahimahullahu alaih, dan beliau berkata, semoga Allah merahmatinya, wa ati'u wastahidu wa la yaksalu wa antum ila rabbikum turja'un. Taatlah kalian dan bersungguh-sungguhlah dan janganlah malas, dan ingatlah bahwa kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Kalimat ini merupakan nasihat etis dan spiritual untuk jangan bermalas-malasan dalam menjalankan ketaatan. Karena hidup ini adalah perjalanan menuju Allah dan setiap usaha akan diperhitungkan di hadapannya. Wala tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Dan janganlah kalian tidur nyenyak di malam hari, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia sedikit dari malam sajalah mereka tidur. Nasihat ini mendorong agar penuntut ilmu atau seorang hamba tidak terlalu banyak tidur malam, tetapi meneladani orang-orang saleh yang menghidupkan malam dengan ibadah. Karena itu adalah ciri orang yang dekat dengan Allah dan memiliki semangat spiritual yang tinggi. Wa yambagi ayastashiba dafataron ala kulli halin liyutali'ahu. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk senantiasa membawa buku catatan dalam setiap keadaan agar bisa membacanya kembali. Wakila, dan dikatakan, malam yakunid dafataru fi kummihi lam yathbutil hikmati fi qalbihi. Barang siapa yang tidak membawa buku catatan di lengan bajunya, maka hikmah tidak akan menetap di dalam hatinya. Nasihat ini mengajarkan bahwa mencatat ilmu adalah adab utama dalam menuntut ilmu. Ilmu yang tidak dicatat mudah hilang, dan orang yang tidak membiasakan mencatat akan kesulitan menjaga dan menyebarkan hikmah. Wa yambagi ayyakuna fi dafatari bayadun, dan sepatutnya di dalam buku catatan itu ada halaman-halaman kosong. Wayastashiba al-mihbarata liyaktuba ma yasma'u minal ulama, dan hendaknya membawa tinta atau alat tulis agar bisa menulis apa yang didengarnya dari ulama. Waqad dzakarna haditsan Hilal bin Yasarin, dan sungguh kami telah menyebutkan hadis dari Hilal bin Yasar. Nasihat ini menegaskan pentingnya kesiapan alat tulis dan ruang untuk menulis sebagai bagian dari adab menuntut ilmu. Mendokumentasikan ilmu dari ulama secara langsung. Menulis bukan sekedar teknis, tetapi bagian dari ibadah dan menjaga warisan keilmuan. Wallahu a'lam bissawab.